Ini belajarlah menjadi anak muda yang jujur. Jangan menjadi anak muda yang mengakali. Belum pernah masuk ke parlemen sudah mencoba mengakali angka. Dan angkanya keterlaluan. Kalaupun salah input atau salah apapun lah namanya, ya jangan keterlaluan segitu parahnya gitu. Anak kecil, anak SD umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tertawa terpingkal-pingkal gitu. Ongkosnya satu baliho besar, Kaisang yang begini, Kaisang yang pakai gaya-gaya macam-macam, itu udah berapa ratus ribu, jutaan bahkan kalau diperhitungkan dengan izin, kecuali kalau tidak pakai izin ya, saya tidak tahu. Seharusnya kan izin gitu. Tapi siapa tahu mendapatkan privilege, saya tidak tahu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dagelan politik yang tidak lucu. Ini awalnya dikemukakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang mengatakan ada pelaporan pengeluaran kampanye dari suatu partai hanya Rp180.000. Partainya adalah PSI. PSI itu Partai Solidaritas Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia terpingkal-pingkal mendengar penjelasan dari Ketua Bawaslu, karena memang kita sehati sama Pak Rahmat Bagja bahwa ini sama sekali tidak logis, tidak masuk akal, pembohongan publik, apalagi dilakukan oleh PSI, di mana balihonya bertebaran di seluruh penjuru Indonesia. Angka 180.000 itu hanya ongkos masang 2 baliho saja, ongkos masang, bukan pembuatan balihonya. Kalau kita hitung balihonya, dana kampanye, ketua umum PSI dan istrinya berkeliling Indonesia, berapa ratus miliar itu. Tapi yang dilaporkan hanya Rp180.000. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI mengatakan, mohon maaf ini salah input. Saya tertawa gitu. Salah input kok keterlaluan Mbak Grace. Kok SDM-nya PSI begitu bodohnya ya, sehingga salah menginput dan tidak dikoreksi lagi oleh ketua umumnya, atau karena ketua umumnya sibuk keliling-keliling sehingga tidak mengkoreksi laporan atau bendaharanya atau apanya. Apapun kesalahannya, apapun alasannya, ini sangat memalukan. Kalau misalkan kurang 01, oke lah, kita masih percaya. Tapi kalau Rp180.000, ini kan aneh bin ajaib gitu. Ngono-ngono ning mbok aja ngono. Kalau mau membohongi rakyat, mbok jangan segitu-gitu amat. Kalau mau memamerkan kebodohan karena kesalahan, mbok ya jangan gitu-gitu amat gitu. Akhirnya muncul trending topik PSI, partai salah input gitu. Jadi bukan Partai Solidaritas Indonesia, tapi partai salah input. Ini merupakan kegelian masyarakat melihat dan menyaksikan betapa teledornya pengurus partai ini. Keteledorannya di luar akal sehat. Jadi PSI ini bingung saya. Partai naik anak muda yang konon orang-orangnya sangat well known atau sangat akrab
dengan IT dan banyak manusia pintar di sana katanya. Masa salah input sih? Kok nggak ada koreksi? Saya heran begitu. Begitu mudahnya memberikan laporan dana kampanye sebegitu saja, atau karena merasa PSI karena ketua umumnya anaknya presiden gitu, jadi akan kebal terhadap teguran, kebal terhadap sanksi karena anaknya presiden gitu. Tapi ya nggak begitu juga kali. Jadi PSI ini belajarlah menjadi anak muda yang jujur, jangan menjadi anak muda yang mengakali. Belum pernah masuk ke parlemen sudah mencoba mengakali angka, dan angkanya keterlaluan. Kalaupun salah input atau salah apapun lah namanya, ya jangan keterlaluan segitu parahnya gitu. Ini kan anak kecil, anak SD umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tertawa terpingkal-pingkal. Ongkosnya satu baliho besar, Kaisang yang begini, Kaisang yang pakai gaya-gaya macam-macam, itu udah berapa ratus ribu, jutaan bahkan kalau diperhitungkan dengan izin. Kecuali kalau tidak pakai izin ya, saya tidak tahu. Seharusnya kan izin. Tapi siapa tahu mendapatkan privilege, saya tidak tahu. Jadi PSI jangan mempermalukan diri sendiri dengan kesalahan-kesalahan yang sangat memalukan seperti ini. Jadi istilah PSI Partai Laporan dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang hanya Rp180.000 telah mengoyak kewarasan masyarakat Indonesia. Jadi jangan salahkan masyarakat Indonesia kalau memplesetkan PSI adalah partai salah input, ujar Rudi Eskamri dalam opini Rudi. Salah input itu jangan nanti rakyat disalahkan, jangan juga saya disalahkan, karena itu adalah berawal dari keteledoran yang fatal dari pengurus PSI sendiri. Mengurus partai yang kecil yang belum pernah masuk parlemen di DPR RI saja tidak becus, apalagi kalau nanti harus mengurus negara. Jadi kesalahan ini jangan dikecilkan terus minta maaf selesai gitu. Harusnya PSI secara kesatria, gentlewoman mungkin harus berani memberikan sanksi kepada bagian keuangannya, bendaharanya, kalau memang ada keteledoran yang memalukan seperti ini. Jadi saya jujur aja agak risih memberikan opini seperti ini, tapi bagi saya harus saya sampaikan karena rakyat Indonesia sedang tertawa, terbahak-bahak, terguling-guling karena melihat kebodohan, kesalahan yang terlalu amat sangat. Ini kan jujur aja kan mengenaskan, apalagi dilakukan oleh anak-anak muda yang konon sangat fasih terhadap IT, dan mereka juga jago di bidang akuntansi dan sebagainya, sudah pasti tahu, dan kalaupun salah tidak terlalu parah seperti yang terjadi sekarang. Saran saya kepada PSI, mulailah berbenah, jangan sibuk hanya pengen menjadi partai yang masuk di parlemen tapi tidak membenahi diri sendiri. Harus mulai rendah hati, jangan overconfidence PSI, nanti terjungkal lagi seperti 5 tahun yang lalu, memalukan sekali. Saya kira itu ingin saya sampaikan kepada PSI, jangan sampai orang akan semakin memelesetkan PSI menjadi partai salah input lagi. Ini harus dikoreksi, dan kalau saya
saya akan memberikan sanksi kepada orang-orang yang bertanggung jawab yang telah mempermalukan PSI. Itu menurut saya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.